Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Risha, kembali dengan saya Irdan sebagai host di segmen yang sebelumnya udah tayang perdana, yaitu Ciror, cerita horor Risha. Di segmen kali ini kita akan menceritakan tentang hal-hal mistis atau gangguan-gangguan dari alam lain yang dirasakan oleh tamu-tamu yang bakalan kita undang, bakalan duduk di sebelah saya nih. Sebelumnya saya akan menjelaskan nih, Risha sedang ngadain lomba kreasi anak. Nah, di sini ada 3 lomba. Lomba hafalan, lomba mewarnai, sama lomba ajan. Untuk umurnya itu, untuk lomba mewarnai itu dari umur 5 tahun sampai 10 tahun. Kalau lomba azan sama lomba hafalan surat itu ada di umur 8 tahun sampai 12 tahun. Nah, buat lombanya itu bakalan diadain di tanggal 19 Januari 2025 di hari Minggu. Nah, buat teman-teman yang mau ikut lomba kreasi anak nih, nanti bisa hubungi nomor kontak yang di sini ya. Halo kawan-kawan, kita udah bersama bintang tamu kesayangan kita, yaitu salah satu anggota Risha paling muda di Risha nih. Kenalin, nama lu siapa? Perkenalkan, nama gua Bisa Husna Maria, bisa dipanggil Husna. Nih, oh ya, lu itu kan hitungannya paling muda di Risha ya. Lu kelas berapa sekarang? Kelas 7. Sama satu lagi nih, Pak Ujian ada anak Risha. Nah, lu di Risha ini udah berapa tahun? Kurang lebih 1 tahun. Lu di Risha udah apa sih kegiatannya yang udah lo rasain gitu? Oh iya, lu di Risha ini udah berapa tahun kira-kira? Kurang lebih 1 tahun. Oh, lo di Risha kan udah 1 tahun sih, udah lumayan lama lah ya. Lo di Risha ini udah apa ini agenda yang udah lo lakuin? Kalau nggak salah tuh poi obor ikut ya? Apa? Poi obor. Ikut. Oh, itu lo kayak gimana? Itu menurut lo seru nggak? Seru sih. Lo kan waktu itu kita kan pernah berbagi takjil kan? Ya. Nah, itu lo ikut masak gak sih? Ikutlah. Bagi-bagi pas sore-sore kan seru banget. Nah, kita kan udah ada satu agenda nih yang kita lakuin kemarin. Nah, itu namanya LKL. Nah, menurut lo LKL tuh seru, serem apa gimana? Seru tapi ada seremnya. Oh ya, pas awal-awal itu pasti satu agenda Risha itu kan tiba-tiba ke kali kan. Coba lo ditanya tuh gimana lo bisa masuk ke kemasukan kayak gitu? Jadi gua lupa ngelarang dia buat jangan ke situ. Itu kesalahan gua juga sendiri. Nah, pas dia ke situ gua lupa. Gua malah bilang ke ceweknya, bukan ke Bukan ke Yud. Di situ posisi checklist 1, jadi buat susah buat dihubungin. Walaupun udah dilarang, kalau dia nggak dengar juga percuma. Tapi kan itu kayak dia ke situ gara-gara kesel kayaknya sama temen. Nah, Dia udah capek-capek kan tiba-tiba kabur gitu. Itu rasa-rasa lo mulai rasa gak enak itu dari mana tuh? udah naik, langsung berenang kan ya. Nah, si kakek-kakek itu ngikutin dia Oh, kakek-kakek dari mana? dari asalnya itu Sungai. pohon bambu. Bambu. Oh ya, anyways di tempat LKL kita itu di Purwokerto itu jalanannya itu cukup rawan ya, jadi kemungkinan itu bakalan sepi kalau malam. Itu dari abis maghrib kalau nggak sepi banget. Iya. Lanjut. Tadi yang kakek-kakeknya itu ngapain tuh? Nyamperinnya gimana? Salah gua sendiri sih, gua nantangin dia. Nantangin. Pede juga lu. Ya. Terus berenang tuh. Nah, pas dia berenang tuh deh katanya jangan ngikutin juga. Iya, emang ada. Itu dari mana? Dari sungai. Sungai. Kakek-kakek yang tadi lagi. Bukan. Beda. Oh, kalau kakek-kakek itu dari mana? Kakek-kakek itu dari pohon bambu. Oh, jadi ada 2 nih yang datengin. Langsung. Habis dia berenang kan dia kan langsung ganti baju tuh, langsung ikut kumpul. Ya. Itu tetap ngikutin juga. Dia gua kan nantangin.
dia malah ngedeket ke Manda, Karisa, Raisa, sama Sarah. Terus gue kan gak ngomong ya, gue dalam hati ngomong sini, lo kalau berani ke gue aja, gak usah ke teman-teman gue, kasihan. Tapi gue tahu lo baik, tapi jangan lain kali jangan jahatin gue. Tapi hitungannya yang salah juga kita kan ganggu. Ya. Terus kalau itu lo pas kan kita kan pas itu ada bikin duduk tuh forum tuh rame-rame. Kan lo duduk tuh. Nah, itu yang duduk tuh lo apa siapa itu? Sebelum gua tidur tuh yang pas begini ya. Iya. Itu masih gua, tapi setelah itu bukan gua. Gak tahu siapa itu. Yang lo tiba-tiba gitu. Oh. Nah, jujur ya, kan itu kan kita kan lagi ngumpul nih kan, lagi ngomong nih, ngobrol-ngobrol. Nah, yang pertama itu gue panik tuh, tiba-tiba lo kan duduk di tengah-tengah, diem. Terus tiba-tiba gini kan, tangannya getar-getar. Nah, kalau nggak salah itu Bandi yang kemarin tuh yang ngisi segmen kita sebelumnya itu nyolek dia, kayak nanya ini beneran dia apa bukan. Nah, dianya kagak ngerespon. Pas setelah itu tiba-tiba si Husnanya ini kayak pingsan ya? Bukan pingsan sih, kayak dia tengah makin dekat, gue tengah makin takut, padahal gue sendiri yang nantangin dia. Itu yang ngedeket dua-duanya? Satu Yang cewek. Yang sungai? Ya. Tuh kalau yang sungai itu sebenarnya udah diperingatin 3 kali? Udah, tapi gue lupa buat ngingetin. Karena kirain gue dia nggak bakal kesana, tapi ya udahlah, gimana lagi kayak gitu. Terus kan abis itu kan yang berbeda Kak, siapa Pak Haris kan. Ya. Nah itu ada yang tiba-tiba kayak udah lega belum pas 2 orang pas Ustadz itu? Belum sih, Masih di situ? masih Dia kayak ganggunya kayak gimana? kayak gimana ya? Soalnya kalau yang kakek-kakek itu baik, tapi kalau yang cewek itu lumayan sih. Tenaganya juga sama-sama kuat, jadi gue bisa bilang kuat, bisa gak kuat juga bisa. Jadi ngeganggunya itu kayak gimana? Kayak gimana sih? Aduh, susah ngejelasin. Kayak ngedatengin lo nih. Nah, Terus dia ngomong. ya udah ngomong kayak gini. Susah. Angga pertama nantangin dia ya kan. Nah, dia Biar ke gue gitu. Iya. Gak usah ketemu gue. Kasihan soalnya jangan ketemu temen gua, berdua aja. Nah, Terus pas dia nyamperin lu, ya udah dia kayak langsung gimana sih, susah juga ngejelasinnya soal gue juga lupa inget. soalnya itu kan udah panik lah ya. Nah terus pas tiba-tiba lu katanya di kamar kan tidur tuh pas pingsan itu. Itu puncaknya itu pas lo gini itu tuh pas kenapa itu? Ya ada di belakang gua, satunya di depan gua, makanya gua nggak kuat. Oh depan belakang kena. Terus katanya terus cara biar dia ngurangin energi itu dulu gimana? Gua masih dengar Bandi baca-baca, gua di situ baca-baca. Terus baca-baca terus ada bantuan dari lain? Nggak ada sih, paling pas siapa sih? Aim ya, ngeluarin tapi itu belum semuanya keluar. Nah, gua di situ Berarti ngecek. energi kuat banget ya? Ya, Di situ lo? di situ gua langsung ke bapak gua minta doain. Terus kata bapak gua, kenapa? Gua bilang dong, diliatin, tapi salah Una juga sendiri karena nantangin. Oh ya udah bilang Pak Asep sama Ustadz Haris Pro. Gua bilang dong, aku nggak bilang, tapi Pak Asepnya aja. Ya gitu ya. Nah disitu kata dia, kata bapak gua, cowok apa cewek? Gua jawab dong dua-duanya. Nah kata bapak gua, masih ada apa enggak? Gua bilang masih. Terus situ bapak gua nanya, ada sapuliti gak? Situ gue posisinya belum berani keluar, padahal gue tahu di depan ada sapuliti. Nah itu gue bilang ada, tapi gak berani.
ngambil, ya udah ambil air, baca surat Al-Ikhlas, terus minum, habis minum cuci muka, jangan lupa baca doa tidur sama surat Al-Ikhlas. Ayah ngejagain kamu dari sini, udah kamu tenang aja. Tuh, itu alasan lu kagak ngambil gara-gara takut. Ya, dia masih Kan di depan. kalau itu kan bisa lo chat gitu kayak yang lain, yang cowok-cowok ngambilin. Oh, udah panik keluar ya. Oh, lu udah dapat pelatihan kayak gitu dari kapan? Baru sih pas gua LDKS juga aku kayak gitu. Oh, LDK juga ada. LDKS sekolah. Tuh kayak gimana tuh? Nah, gua di situ awal gua mau pilih nih tempatnya bakal kayak gini, sama pas di LKL juga, LKL remaja. Gua udah pilih dari sebelum berangkat, perasaan gua tuh udah gak enak. Nah, kata bapak gua, udah berpikir yang positif aja, ayah jagain kamu dari sini. Nah, di situ udah dong, gua udah fine aja, gua seru-seruin. Nyampe situ, pilih gua tambah makin gak enak. Nah, udah tuh kan disuruh masuk kamar. Gua bawa asik aja lah daripada gua diam terus kayak waktu pas LDKS di sekolah, gua diam terus. Udah tuh anak-anak cewek ngajakin makan. Pertama kan kata siapa gitu, Pak Ustadz Aris apa siapa, tadinya kan kita mau masak mie, tapi di dalam kamar cowok itu kan Iya. ada banyak orang, nggak jadi tuh. Nah, kita disuruh ngambil nasi makan dulu tuh, selang beberapa menit kan habis, langsung kita nyeduh mie. Nurin ngajakin makan di sungai itu Sore. enggak, jam 2:30 sore sih. Siang ya, mulai siang sore lah ya. Ya, nah situ gue situ belum nyadar kalau situ ada pohon bambu. Ya udah dong, gue fine aja. Pas gue lupa kalau bapak gue ngingetin buat jangan ke situ. Nah udah dong. Terus Nah di situ gue merinding juga nih guys. ya udah dong, situ gue makan tuh sama Nurin sama anak cewek lainnya. Udah gue balik ke kamar, gue ngechat bapak gue lagi, tolong jagain dari jauh. Soalnya itu lo deh yang gak enak. Dari pas belum berangkat tuh, emang gue tuh awalnya tuh nggak mau ikut, tapi karena kata bapak gue, udah ikut aja, nanti ayah jagain. Tapi kamu ingat jangan aneh-aneh di sana, jangan kekali malam-malam karena perasaan ayah udah gak enak. Nah pas di situ udah dong, gue nurut karena kan omongan bapak gue nggak pernah salah, feeling bapak gue nggak pernah salah. Nah udah tuh, gue ke kamar mandi dong, buat buang air kecil. Di situ awal-awal gue merinding, gue bukan takut apa gimana coba. Di kamar mandi itu kan ada bolongan, gue takut tiba-tiba ditongolin. Oh, emang ada? Oh iya. Ada bolongan. Udah tuh, oke, udah gue bawa asik aja, gue langsung keluar. Gue tuh belum bilang ke yang lain karena udahlah ini cuma gini doang. Udah tuh, kan kita materi ya. Ya materi pertama. Materi pertama itu gak ada apa-apa. Nah pas materi kedua, gue kaget lah, itu apaan? Gue itu doang, Karisa kaget. Dari arah mana? Itu pohon bambu. Karisa kaget, Karisa bilang ada apaan? Gue bilang enggak ada apa-apa. Nah, udah dong, situ fine aja. Padahal di situ gue emang udah ngeliat awal. Selang selesai materi kan kita ke kamar. Iya, bebas tuh. Nah di situ gua kamar. Nah ternyata masih ada kayaknya dah. Gua juga nggak tahu. Udah kan tuh ya. Gua bilang ke anak-anak ini jadi bakar-bakar apa enggak. Nah situ kan bakar-bakarnya kan nungguin goreng dulu kan makan. Kita makan di kolam renang anak cewek. Nah
Gua nggak sengaja ngeliat di apa sih yang pas Putra sama Putra masukin itu, nah di situ ada di situ, tapi ya udahlah biarin aja jauh ini dari kamar. Ya di situ nggak ganggu. Enggak. Coba lihatin. Karena pas di situ kan rame, teman gue yang itu juga nggak berani ngomong. Udah gue aja, gue nggak berani lagi. Hah? Oh, sendiri. Kok lama-lama kok jadi banyak begini. Karena kan penting ngomong kayak gini. Ini villa serem loh. Sana hutan sampai pohon bambu, sungai, jembatan. Dan jembatan di bawah kolong jembatan itu juga ada, tapi nggak ganggu gua. Nah, habis makan kan gua keluar ya ke kamar. Habis ke kamar, Sarah, Dara kan kita suruh buat bikin sosis. Itu sosis loh. Oh, bukan. Nah di situ kata Sarah, ini digoreng semua, nggak usah. Nah gue bilang lo ke yang lain, ini gimana? Nah udah tuh, udah kita lewat ya beberapa menit. Sarah ngomong sama Dara, ini udah jadi gimana? Gua gak percaya dong, lo bohong aja lo, gak usah bohong. Nah di situ Dara gue keluar karena Dara manggil. Gua keluar, kan ada yang lain makan. Di situ fine aja, tapi pas kita makan itu di sebelah gua di sebelah gua ada anak kecil. Gua nggak ingat cewek apa cowok, intinya anak kecil, tapi dia malah ngajak main gua. Tapi gua aja kayak, apaan sih lu selasik gituin ya. Nah terus di situ kan kita Bandi datang sama Porden buat nasi, Bandi mau kentang. Itu pada makan anak cowoknya. Nah terus kita di situ itu kan makan bareng sambil di dalam jalan, tapi kan belum mulai. Nah sebelum mulai itu emang ada, tapi belum sepenuhnya pada datang. Nah setelah pas makan kan cowoknya kan pada tinggalin Bandi, udah gua kenyang. Nah di situ ke belakang ngomong, makanya kalau gini jangan kayak gitu. Nah Kak Bandi nyaut dong, maksud apaan? Gak tahu ini banget, udah dimasakin ya, nggak berantem, tiduran di sebelah Putra. Bandi ngomong, sini lo coba ngomong depan gua, jangan di belakang. Di situ Nuri ngomong, udah jangan dilanjutin lagi, udah lo minta maaf aja. Mau itu di situ langsung lari ke depan pohon bambu ya kalau nggak salah. Di situ kakek-kakeknya ngeliatin dia, tapi mungkin emang dia tuh gimana ya, beda sama gua juga salah. Pokoknya dia beda sama gua. Nah di situ kan dia disuruh naik ya mau Aang. Naik, kakek-kakeknya itu ngikutin dia. Nah yang si cewek itu juga sama, tapi si cewek itu malah di ceweknya itu ada di kolam ikan ya, itu kolam ikan kan? Ya di situ. Yuda kan udah naik, suruh naik siapa pas berenang deh. Pas berenang malu naik, katanya
buang air besar dulu. Iya. Kata siapa itu tatapannya kosong, mungkin bisa jadi dia itu, tapi Oh, bisa jadi itu yang ke kamar mandi itu bukan dia. ya, tapi di sisi lain apa sih? Kayak di yang lainnya itu Bukan dia, tapi kalian lihat pasti itu Yuda. Menurut gue itu dia bukan. Nah di situ kan udah Yuda keluar, kan lagi cerita-cerita nih abang dia sama Nurin. Kirain gue nggak bakal kenapa-napa dong gue. Nah sebelum itu kan gue cerita tuh tentang LDKS gue di sekolah. oh, lo kayak flashback tentang LDK juga sama apa kayak alurnya sama kayak gini. Beda. Tempatnya serem. Seru sih, banyak pas pulang banyak keserupan rata-rata semua kecuali gua karena gua udah duluan. Nah di situ kan Bandi ngomong, sumpah lo di sini serem, lo kalau ngeliat bilangnya dari sekarang. Gua bilang ada, dia bilang nggak ada, gue gak berani bilang soalnya. Udah kan banyak kamar takutnya ganggu. Beda dong, udah tuh kan kita nonton di laptop ya. Di situ badan gua udah merinding, udah dingin, kaki gua udah kram, semua kram. Gua paksain buat fine aja, buat nunjukin gua ke kalian gua tuh happy. Nah di situ udah dong, Koir datang, kita evaluasi. Di situ pas Koir datang sama lu duduk tuh di depan, gua kan di sampingnya Nurin. Di sana ya, di sana nih Nurin di Bandi, sebelahnya Putra. Nah di situ itu sebelum gue ngeliat itu belum ada apa-apa. Nah pas gua itu lihat kok kayak ada yang ganjil gitu. Gue liatin lagi, gue liatin. Gue bilang dong Mandi, itu apaan? Gue bilang gue takut. Yaudah lo tutupin aja, nggak usah ngeliat. Tapi gue nggak bisa, gue nggak tahu cara tutupinnya kayak gimana. Karena kan di situ juga gue kan madepnya madep ke pohon bambu, susah dong. Masa kalau gue mau ke belakang gue ngebelakangin kalian dong, kan gue juga nggak enak. Di situ gue langsung ada biarin aja dah, nggak bakal gitu. Nah di situ kan dia tuh ngomong-ngomong sama Nurin sama Pokoknya kita evaluasi itu kalau nggak salah jam 12-an, jam 12 malam. Jadi Ya. emang sekosong itu suasananya. Nah di situ udah tuh gua kok ini lama-lama makin deket. Ada di mobil tuh sebelumnya, di samping mobil putih. Sebelumnya di situ, nah gua bilang gua langsung nangis dong. Terus datang tuh Manda sama yang lain. Kenapa? Dia bilang enggak, udah nggak apa-apa. Di situ udah dong gua nantangin dalam hati gua kayak gini. Lu ngapain di situ? Nantangin gua, lu nantangin balik. Sini kau berani. Jago ya. Terus udah tuh Betty beneran ada di belakang Manda, Karisa, Raisa sama Sarah. Katanya si Sarah, Karisa sama Raisa itu mendengar suara ketawa, dan itu emang benar ada kok. Gua dengar tapi gua berusaha itu aja udah. Apa sih namanya? Kayak anggap kosong lah. Udah tuh gua nangis. Situ Bandi nanya, ini Una apa bukan? Gue bilang, gue nggak jawab tuh karena kan situ gue bingung mau jawab apa. Gue nggak tahu ini gue apa bukan. Nah pas di Kasep datang tuh, lah kok malah makin nih yang ceweknya. Gue bilang, Ya kakaknya cuma di luar. ya karena kan dia baik, dia nggak ngapain gua, tapi yang ceweknya ini lumayan lah, setengah baik setengah jahat. Di situ ya udahlah, gue nunduk aja kan, kata Bandi nggak usah ngeliat, gua nggak usah ngeliat, gue nunduk. Di situ gua baca kata Bandi istighfar, tapi ya kan ada itu meja ya, ada bolongan, dia ada di situ ngintip lah. Terus dia ngintip ganjen, gue bilang gitu dong, gue cewek kok lo ganjen sama gue gituin, tapi dalam hati mungkin masa gue juga. makanya gue bilang kayak gitu. Nah pas di situ kan udah tuh gue masuk gue langsung ke tempat gue yang tadi gue omongin itu.
itu gua nggak tahu itu gua apa bukan, tapi banyak yang bilang itu bukan gua, dari muka, suara itu bukan gua. Nah udah tuh gua minta Bandi buat jauhin yang ceweknya itu. Kalau yang kakek-kakeknya itu nggak apa-apa dah. Gue minta Bandi jauhin buat yang cewek, tapi Bandi malah bilang ke Pak Ustadz Aris kemarin. Di situ gue bilang, gue gak denger itu apa, tapi gue pas Pak Aris baca doa ya, kalau kelamaan tuh yang cewek ini malah makin ini, gue itu kepanasan. Jadi gue ikut kepanasan. Sekarang dia di belakang gue, posisinya belakang gue, kakek-kakeknya itu di depan gue. Gue istighfar dong, gue gak lupa sama apa kata Bandi, jangan lupa baca-baca. Nah disitu udah dong, langsung kan AIM langsung keluarin, tapi itu belum sepenuhnya. Dan gue bukan dipaksa buat ke kamar, padahal gue belum mau ke kamar itu karena ada di situ juga, karena gue juga itu lebih serem daripada kakek-kakek yang masih cewek itu. Gue nggak mau, tapi gue kan digandeng gitu. Gue diri aja nggak kuat, buat diri nggak kuat, tapi gue kuatin, takut nyusahin anak cewek yang lainnya. Nah pas itu apa sih namanya? Nah tadi kan si yang pas Arab Gadang tuh kan sebelumnya dia peringatinnya pada badan. Enggak sih, gue cuma bilang udah tidur, gak sampai kedua udah mau kenapa. Nah disitu udah tuh semua tidur, tapi tinggal Sarah yang mau tidur. Apa lu? Gak mau tidur, pas tidurin semua buat tidur. Di situ emang ada, tapi dia emang baik. Banyaknya di situ banyak baik, sedikit yang itulah pokoknya. Itu udah dong pagi bapak mau nanya gimana badannya, sakit apa enggak. Kalau sakit besok kita urut. Udah dong tapi gua nggak bilang ke rumah bapak gua kalau gua sakit gua cuma bilang semenjak kejadian itu kalau gua masih kelengar sampai sekarang. Bahkan kaki gua kesleo tuh gara-gara itu. Sampai sekarang Masih kelengar. Gue nggak tahu dia masih ngikutin gue apa enggak, tapi gue bilang ke gue udah nggak apa-apa, tenang aja, gue bilang kayak gitu. Padahal bapak gue udah bilang kalau ada apa-apa kabarin bilang, cerita sama ayah sama ibu, jangan kamu pendam sendiri karena masih ada ayah sama ibu di samping kamu. Pas bapak gue ngomong kayak gitu gue nangis. Gue dulu ya pokoknya gitu. Udah apa habis itu kan bangunnya deh, gue bangun duluan. Habis itu Nurin manggil Sarah jam berapa. Nah Sarah bilang di subuh gitu. Gue suruh Sarah, gue bukan nyuruh, tapi gak tahu siapa yang nyuruh buat nyalain lampu, bangunin Karisa buat sholat subuh. Salahnya gue juga, gue nggak sholat. Terus gue membuktikan. Ketawa. Masa ketawa? Emang cowoknya udah sholat subuh ya? Pas sholat malam. Iya. Kan enggak pas sholat subuh. Pas sholat subuh. Salahnya gue disuruh di situ gak sholat. Lalu gue bangun tuh benar. Bangun, gue langsung cuci muka, terus sikat gigi, gue langsung main HP. Oh, itu dari depan itu. Ya, itu tapi dia masih terngiang di otak gue, maka pas pulang kalau enggak goyangan. Sehari gue juga enggak minum obat yang biasanya gue minum. Di situ pas ibu kamu? Pas Dia masih ada? Gak ada. Karena kan posisinya lagi. Itu untuk kakek-kakeknya itu gimana? Ingat ya?
Rambutnya panjang. Nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek sedang lah. Oh, beda gitu biasa. Mukanya Pokoknya nggak serem sih. Yang ke muka kakek-kakek. oh, yang Pada lain. biasanya yang baik. Nah udah tuh. Kalau yang ganggu ini mungkin Cewek itu bisa dibilang sih ya mungkin sepemikiran lo apa itu rambut panjang rambut panjang mungkin kota. mana ada Terus kayak yang anak kecil itu yang anak kecil itu ada gua nggak tahu itu gua nggak tahu ya gambar di situ juga posisinya kan semuanya dress ya gua udah pikiran kalau ini masih kayak gini itulah dia nggak bercanda tapi dia nggak mau. Kenapa mungkin itu ibunya kali ya yang kayak gitu. Ibunya nggak terima dia malah gangguin gua. mungkin gara anaknya gak diajak main terus main ngomongnya di belakang dulu. Ya, Terus pas kan deh bangun subuh nih terus habis itu ada hal-hal lagi nggak? nggak ada. Pas balik masih apa? Pas balik gua merhatiin tuan bangun terus lah. Gua di situ merhatiin tuan bangun terus karena gua masih penasaran. Gua juga agak-agak dia itu ngapain merhatiin tuan bangun sosial. Terus ada Nggak ada. pas mau nyampe sini itu tuh ngomong ke bapak Gua saudara gua pernah nanya tuh pernah bibi gua kan gua sama bibi gua kan manggilnya gua lo lu kenapa Joy kemarin kata ayah lo suruh ke pasukan bilang nyari sendiri sama ayah kita dari jadi sekarang kita ini nah pas di rumah tuh di rumah gue bilang ke mak gua tapi nggak sama bapak bu barang sakit kalau mau kelengan terus kata di situ posisinya ada bapak gua tuh kamunya keramas biar palanya enteng gua tapi di situ gua nggak keramas karena kan gua baru kemarin keramas karena rambut gua hari itu punya makan cewek lah yang Awet dulu situ, gue bilang habis mandi kerokinnya, dibunuh itu, gue langsung dikerokin, kayak kemarin. Lagian kalau anginnya nggak diminum, kamu bilangin minum sama obat yang dari minum, jadi kayak gini kan, kalau dia susah, itu lagi nggak ada duit untuk itulah, masalah keluarga. Nah habis itu udah dong, gue jadi artis, tanya-tanyain terus sama yang biasa gue main sama bibi gue lagi, coba jelasin kenapa ekonominya. bapak lu nanya nggak? Enggak, bapak gue kan karena udah tahu, gue kan menjagain gue dari jauh. Pas bibi gue nanya, itu nanya pas siang, hari Senin siang. Dia nanya, kenapa gue bisa kayak gitu? Pokoknya ada itulah ganti sama tidak itu dia yang jelasin yang tadi gue jelasin di sebelumnya. Oh lagian terus maaf nih kalau misalnya gue ini tidak kata wah lain kali kalau punya teman kayak gitu maaf nih deh sombong tapi lagi itu jamin aja sih ngomong apaan sih wah jangan kayak gitu. Batasannya ada beda. Nah, disitu kan dong pas gua itu pas ke malam Selasa gua bersin sama bapak gua kalau ada orang mau ada hal-hal gaib gua selalu bersin karena kan buat rangka-rangka ke bapak gua tapi gua nggak tahu kenapa bapak gua harus menjelasin. Situ gua bilang ke bapak gua, kenapa baru masih tahu setelah udah kejadian kayak gini 2 kali kata bapak gua. Dari sekolah. Betul.
Terus kan jadinya di presentasi itu. Nah, itu kayak gimana? Awal itu kayak pas mulai berasa. Awal kan pada tampil seni-seni. Situ gua lagi sakit. Bukannya gua happy, malah gua sakit. Gua paksa buat tampil karena gua narator di situ, mana gak mungkin juga gua gak jadi dong. Gak ada di situ cuma gua di kelompok gua. Terus kata OSIS di kelompok gua, buat gak? Kalau nggak buat, biar gua bilang biar didoain dulu. Selang jam 10:30 nih, setengah 11, gua udah tuh selesai tampil ke kamar, disuruh ke kamar buat istirahat. Situ gua biasanya kan dikerokin, situ kan kabarnya aku sekerokin, gua bilang udah. Ya jadi pas ngeliat itu udah berapa ya yang kan habis video itu terus teman-teman lo udah masukkan Sebelumnya OSIS yang satu kamar sama gua cewek, di situ dia ganggu karena yang teman-teman gua ini dibilangin itu sama kayak kalian, dibilangin itu pada nggak percaya, dia pada nganterin bahwa kalau ini tuh emang nggak ada, dia nggak percaya kalau ada gini-ginian, giliran gua kayak gitu dia pada kabur dari gua, dia ngejauhin dari gua disuruh tidur di luar, padahal tadinya gua disuruh tidur tapi gua nggak ada, jadi emang gua kamar tidur di kamar tapi jadi dipaksa sama OSIS. Udah kayak gitu. pokoknya di malam itu udah keras. Oh ya, sekarang kan udah lumayan malam nih, kayak kita emang tutup ya. Oke kawan, ini salah satu bintang tamu kita, gimana? Pada berunding nggak? Oke, sebelum saya tutup kali ini, jangan lupa buat ikut lomba kreasi anak di tanggal 19 Januari 2025. Bisa daftar ke anak-anak Malaysia, kalau kagak ke KASEP. Oke, see you di segmen selanjutnya. Dadah.